Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan pesan-pesan bisnis dan perorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang beranggotakan saya, Amelia Dwi Septiani, dan teman-teman saya, Ainun Nur Azizah, Nindya Laksmitasari. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Proses penyusunan pesan bisnis. Penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi tahap, yaitu 1. Perencanaan. Dalam fase perencanaan dirancang hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan yang disampaikan, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Di samping itu, intonasi juga perlu diatur. Pada dasarnya, proses perencanaan meliputi 3 tahap penting yang perlu diperhatikan, yaitu mendefinisikan tujuan, menganalisa audiens, dan memilih saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. 2. Perorganisasian. Mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft, dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan. 3. Revisi. Perlu ditelaah kembali isi pesan dan maksud pesan dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan maupun dari gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Jika belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Penentuan tujuan pesan bisnis. Dalam merencanakan suatu pesan bisnis, hal yang pertama dilakukan adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Untuk dapat melakukan dan menjaga goodwill di hadapan audiens, maka hal pertama-tama ia harus menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi. 1. Mengapa tujuan itu harus jelas? Dengan tujuan yang jelas, maka akan membantu pengambilan beberapa keputusan. 2. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu memberi informasi, persuasi, kolaborasi. 3. Cara menguji tujuan. Ada 4 pertanyaan dalam menguji tujuan yang telah ditentukan, yaitu 1. Apakah tujuan tersebut realistis? 2. Apakah waktunya tepat? 3. Apakah orang yang mengirim pesan sudah tepat? 4. Apakah tujuan dapat diterima oleh perusahaan? Analisis audiens. Cara mengembangkan profil audiens. 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. 2. Siapa audiens. 3. Reaksi audiens. 4. Tingkat pemahaman audiens. 5. Hubungan komunikator dengan audiens. Cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. 1. Temukan atau cari apa yang diinginkan audiens. 2. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. 3. Berikan semua informasi yang diperlukan. 4. Pastikan bahwa informasinya akurat. 5. Tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, langkah selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Topik dan ide pokok merupakan 2 hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Teknik brainstorming. Teknik ini memberikan keleluasan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Beberapa teknik brainstorming yang dapat digunakan antara lain: yang pertama, storyteller tour. Telaah pesan-pesan yang disampaikan, fokuskan pada alasan berkomunikasi, teliti dan berlatihlah sehingga ide-ide pokok dari suatu pesan dapat ditemukan dengan mudah. 2. Random list. Menulis segala sesuatu yang ada dalam pikiran. Selanjutnya, pelajari hubungan antara ide yang satu dengan yang lainnya. 3. CVR. Jika subjeknya mencakup pemecahan masalah, gunakan suatu lembar kerja yang akan membantu menjelaskan hubungan antara temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
yang akan diberikan. Dan yang terakhir, journalistic approach. Menggunakan pernyataan 5W plus 1H akan dapat menjelaskan ide-ide pokok. Pemilihan saluran dan media. 1. Ada saluran komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan adalah kemampuan yang memberikan umpan balik dengan segera. Saluran lisan digunakan apabila pesan yang disampaikan sederhana, tidak diperlukan catatan permanen, dan audiens dapat dibuat lebih nyaman. Yang kedua, saluran komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis dapat disampaikan melalui berbagai macam bentuk seperti surat, memo, dan laporan. Salah satu kebaikan dari komunikasi tertulis yaitu penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Nah, komunikasi tertulis dapat digunakan apabila tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Pesan terinci dan kompleks memerlukan perencanaan yang seksama, memerlukan catatan permanen. Penerima dalam jumlah banyak, penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis, ingin meminimalkan peluang distorsi. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik yaitu 1. Dia terlalu bertele-tele. Pesan yang bertele-tele membuat pembaca memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud pesan yang disampaikan. 2. Memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Adanya informasi yang tidak relevan, tidak penting dalam pesan yang disampaikan kepada audiens. Informasi yang tidak relevan selalu membuang-buang waktu, juga dapat membuat pesan-pesan yang disampaikan menjadi kabur, tidak jelas, dan sulit dipahami. 3. Menyajikan ide-ide secara tidak logis. Penyebab selanjutnya yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir adalah adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik bahasan yang disampaikan pada audiens. Hal tersebut menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens sulit mengerti pesan-pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan dan pesan yang tidak penting yang bersifat bombastis lebih dominan, ada kecenderungan poin-poin yang justru terlupakan dari topik pembahasan karena sedang membahas poin-poin yang hanya bersifat pelengkap atau pendukung saja. Poin-poin yang seharusnya memperoleh porsi bahasan lebih besar menjadi terabaikan. Perorganisasian pesan-pesan bisnis mencangkup antara lain 1. Beberapa hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisir dengan baik. 2. Pentingnya perorganisasian pesan-pesan dengan baik. 3. Perorganisasian pesan-pesan melalui outline. 4. Perorganisasian pesan-pesan yang baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Pentingnya perorganisasian yang baik. Untuk dapat mengorganisasikan pesan-pesan dengan baik, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Subjek dan tujuan haruslah jelas. 2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. 3. Ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. 4. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Manfaat menyusun pesan dengan baik. 1. Membantu audiens memahami suatu pesan. 2. Membantu audiens menerima suatu pesan. 3. Menghemat waktu. 4. Mempermudah pekerja komunikator. Perorganisasian pesan-pesan melalui outline. 1. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah masalah mendasar yang harus dipecahkan oleh setiap komunikator. Jika materi yang disajikan lemah, apalagi tidak memiliki suatu gaya yang menarik, fakta yang ada dapat menjadi kabur. Cepat atau lambat, audiens akan menyimpulkan bahwa yang disampaikan benar-benar tidak bernilai sedikit pun. Semua kegiatan komunikasi, baik menelepon, membuat 3 paragraf surat, atau menulis laporan 200 halaman, harus dimulai dengan mendefinisikan isi materinya. Semakin panjang dan kompleks materi yang akan disampaikan, semakin penting tahap pertama ini. Rencana organisasional. 1. Permintaan langsung.
harus terdiri dari 3 bagian antara lain 1. Bagian awal, 2. Bagian pertengahan, 3. Bagian akhir. 2. Permintaan informasi rutin. Dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan rutin dapat berasal dari di dalam maupun luar organisasi bisnis. 1. Permintaan dari dalam organisasi. 2. Permintaan dari luar organisasi. Contoh studi kasus perencanaan pesan-pesan bisnis. Perusahaan PT Indomotor Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah produk mobil roda 4, baik mobil penumpang maupun mobil niaga. Saat ini perusahaan sedang berusaha meningkatkan penjualan dan penghasilan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai target tersebut dari divisi marketing mengirimkan surat pesan bisnis berupa penawaran kerjasama dengan berbagai perusahaan rental kendaraan mobil untuk menjalin kerjasama yang akan menguntungkan kedua perusahaan sehingga penjualan dan penghasilan pun meningkat. Salah satunya adalah perusahaan rental kendaraan mobil di Pontianak. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.